pelajaran kita yang telah lalu sampai kepada halaman 72. Setentangan fadlus salawat, keutamaan atau fadilah berbagai macam salat. Itu kalau tidak salah sampai halaman 72. Barangkali tinggal hadis yang kelima. Maka malam ini kita lanjutkan. Itu halaman ke-73, setentangan bab fadlu salati subhi wal asri, keutamaan atau fadilah salat subuh dan salat asar. Diawali dengan hadis An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sallal bardaini dakhalal jannah. Sabda Rasulullah dari Abi Musa, semoga Allah meridainya, man shalla, siapa yang melaksanakan salat al-bardaini, salat di waktu subuh dan asar, dakhalal jannah, dia masuk surga. Dua buah salat itu disebut dengan bardain, barat dingin. Yang paling dingin waktu subuh, maka saking dinginnya lama lalu. Apalagi ditambah dengan bisikan setan, tidurlah, malam masih panjang. Malam setan ada yang mengencingi telinga seseorang, sehingga tidurnya makin enak dan nyaman. Lebih-lebih cuaca serang elok untuk panjang lalu, bardak. Itu hari tidak panas, dingin. Asar juga begitu. Karena terik matahari sudah habis, matahari sudah condong ke barat dan sudah hampir tenggelam. Maka disabuilah dua salat bardain. Maksudnya salat subuh dan asar. Dua buah salat itu tercatat dalam berbagai macam hadis, nanti ketemu di bawah. Mempunyai keutamaan khusus, kemuliaan khusus. Tiba di salat subuh disebut malahan dalam surah Al-Isra, surat ke-17 ayat 78, namanya salat fajar. Dan salat asar disebut juga nanti khusus dalam surah Al-Baqarah 238, yaitu hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah, jagalah semua salat dan salat asar. Di samping itu dua buah salat itu namanya dua salat yang masyhudah, mahdura. Salat yang disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat-malaikat Allah. Nanti akan ketemu dalam hadis nomor 4 kalau tidak salah. Tapi kita dului menyebutnya, dikatakan dia salat itu masyhudah dan mahdura karena salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat-malaikat dan dihadiri oleh para malaikat-malaikat. Bahwa malaikat-malaikat petugas malam, shift malam, bersiap-siap untuk mengakhiri tugas, timbang terima dengan
para malaikat-malaikat yang ditugaskan atau shift siang, dan malaikat-malaikat yang akan bertugas di waktu siang datang berkumpul di waktu subuh. Maka jadilah siapa yang menghadiri dan ikut salat subuh berjamaah, salatnya itu dihadiri oleh para malaikat-malaikat Allah dan disaksikan, dan mereka pun dijadikan oleh Allah sebagai saksi. Maka siapa yang salat subuh berjamaah berarti masuk laporan malaikat. Kami dapati mereka kemarin sedang salat dan kami tinggalkan mereka juga sudah salat. Ini dapati salat asar. Sebab malaikat-malaikat yang bertugas atau shift malam turun di waktu asar. Mereka ikut menghadiri salat asar. Lalu didapatinya orang-orang salat asar. Kemudian malaikat petugas malam shift malam itu naik ke langit melapor setelah selesai salat subuh. Berarti kemarin kami dapati mereka kos salat dan kami tinggalkan mereka juga salat. Maka jadilah dia termasuk laporan malaikat. Walaupun Allah tidak butuh laporan karena Allah Maha tahu. Itulah kedua salat itu. Kedua salat itu dihadiri, disaksikan oleh malaikat-malaikat petugas. Dan kedua salat itu istimewa. Lebih-lebih salat subuh yang disebut dengan Quran Al-Fajri. Dan khusus salat subuh yang sering disebut dengan salat fajar. Salat fajar, salat subuh itu kan 3 nama. Salat subuh, fajar, ghada. Dikatakan salat subuh itu fajar karena dikerjakan ketika fajar telah terbit, yang disebut dengan fajar sadiq. Orang awak acok baca fajar sidik. Fajar kan 2. Fajar pertama kadhib, fajar kedua sadiq. Dikatakan fajar sadiq, itulah fajar yang sebenarnya. Satu cahaya putih yang nampak di arah matahari terbit sebelum matahari muncul. Sehabis kegelapan malam menjelang matahari terbit nampak cahaya putih. Fajar, dikatakan fajar, arti fajar itu membelah. Dikatakannya fajar karena kedatangan cahaya itu membelah kegelapan malam. Dikuatkannya, disingkapkannya kegelapan malam sehingga malam habis. Diawali fajar itu dengan sahur. Itu fajar. Maka salat yang dilaksanakan ketika fajar sudah masuk bernama salat fajar. Salat fajar itulah dengan salat subuh. Itulah makanya salat sunat sebelum salat subuh namanya salat sunat fajar. Salat rawatib qabliyah subuh itu disebut dengan salat sunat fajar. Karena dilakukan salat sunat itu setelah fajar terbit, dan kita tidak perlu lagi mencari fajar itu keluar. Tapi cayo seorang ke apa? Oh, nama jalan ke arah mana? Running tag. Picayo se, picayo se. Tidak perlu keluar. Cuma orang nak picayo lebih ketika awal Ramadan. Nah, ketika awal Syawal itu tak kurang picayo orang mesti. Sehingga perlu orang mencari. Kalau hari-hari biasa tak perlu keluar. Itu kelebihan orang awak. Ada yang percaya dan tak percaya. Dikatakan dia ghada itu pagi. Khusus salat subuh dikatakan dia Quran Al-Fajri karena bacaan ketika itu, bacaan salat fajar itu bacaan yang panjang, disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Tidak sama dengan bacaan di salat biasa, agak panjang.
Nah, itu satu subuh. Begitu juga asar. Asar secara bahasa artinya memerah. Memerah itu bahasa marame. Santan diperah, dirame. Asar. Jadi jus. Nah, memerah, marame sehingga keluar patinya, nama asar. Kata beliau-beliau, dikatakan waktu itu waktu asar, itulah waktu oranglah habis tenaganya. Karena sejak paginya sudah mengerahkan segenap kemampuannya, daya upayanya, tenaganya, pikirannya, sehingga seakan-akan lah habis patinya dikeluar. Ketika itu kita sudah istirahat. Itulah makna nama masa ke waktu ku asar wal asri. Karena waktu itu harus dipertimbangkan sedemikian rupa, diisi sedemikian rupa, wal asri. Cuman godaan di waktu asar itu tinggi, tangguh masuk balik, tangguh maulang masuk, tangguh untuk ikadai, orang masih ramai, banyak tangguh. Sehingga dipesankan khusus salat asar itu hafizu ala salawati was salatil wusta. Wusta itu salat asar. Peliharalah, jagalah semua salat dan salat wusta, salat asar. Karena orang sering terlambat dan sering melalaikan salat asar berjamaah. Lebih-lebih orang yang tangguang tadi. Diberi kami di kampung, kami di orang kampung. Juga ke sawah tu lah. Maka itulah asar, itu tangguang seketik le tangguang. Tangguang maulang masuk balik. Tangguang maulang lebih masuk balik. Tangguang ketiba baju lah. Seketik lah ya. Sanginyi lah. Allah jali mau selagi. Setengah 6 sehari. Sampai kau dipatuknya, dicotoknya sampai kali cotok. Sampai kali cotok dalam hadis salat sampai rakaat itu seperti ayam mencotok selesai. Sebutnya lah salat di ujung-ujung. Nah itu. Nah dalam hadis itu dikatakan bahwa siapa yang salat siko maksudnya salat jemaah. Salat bardain, salat subuh dan salat asar, dia masuk surga. Itu namanya targhib, motivasi, dorongan, diberikan berbagai macam kabar gembira. Kabar gembira namanya bisyarah. Kabar gembira untuk orang yang rutin menjaga salat jamaah subuh dan asar. Dikasih kabar gembira, dia masuk surga. Tapi jangan salah paham lu, dua salat komiang lah tu. Itu masuk surga. Tak perlu salat zuhur, asar dan isya, tak begitu tu. Itu namanya sebagai memotivasi, mendorong, menyemangatkan agar orang terpacu, terdorong mengerjakan dua salat yang utama. Karena dua salat kau sering terabaikan. Kalau kita kerjaan juga salat subuh, awak mengkau biasa jago subuh, dia tak biasa. Bagi orang tak biasa tu, cek mata nu bakalang betul mah. Barik, kuoknya 100 kali. Ini kenapa bersyukurlah kita yang subuh cak tu bisa jago, amuah jago dan kita lawan tekan tua. Bahkan hujan-hujan hari pun kita jago aja. Walaupun tak terlaki ke surau kerja lebih di rumah, pun jago. Itulah istimewa. Karena tidak semua orang bangun waktu subuh. Walaupun lah terbangun, tidak semuanya terjaga, tersentak. Nah, bersyukur kita kepada Allah, termasuk orang yang tergerak hati untuk bangun dan salat subuh. Ini penyakit lalau kucing, kalau terjaga, jangan dikulayan je. Cubalah mulai balik. Mungkin sedikit kita balik. Lemak lalu. Tunggu setan yang kumbu doa sini. Kau namanya penyemangat
pendorong, pemotivasi, dia giah kabagembira. Kabagembiranya masuk surga. Dengan catatan yang tadi, bukan hanya dua salat kosin yang ladu itu masuk surga, enggak begitu. Enggak. Sebab dua ko tando salat nan dua ko kurang ya. Kurang dijaga, kurang diperhatikan oleh orang-orang. Lebih-lebih orang yang tak terbiasa untuk salat ke surau jamaah. Itu. Hadis yang berikutnya di bawah kita langsung saja. Yaitu an Abi Zuhair Umarah bin Ruwaibah radhiyallahu anhu qala, sami'tu, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, la yalijan nar ahadun, sekali-kali tidak akan yalij masuk, wuluj dukhul, jadi yalij masuk, sekali-kali tidak akan masuk neraka, ahadun, seseorang yang dia salat qabla tulu'i syamsi, itu salat subuh. Qabla itu sebelum tulu' muncul, terbit syamsi, matahari. Salat sebelum matahari terbit, itu subuh. Wa qabla ghurubiha, sebelum tenggelamnya, terbenamnya, ghurub tenggelam, terbenam. Sampai terbenam, dan waktu terbenam maghrib. Lawannya syuruk. Syuruk ghurub, syuruk timur. Timur sampai terbit, dan waktu terbit namanya masyriq. Lawannya maghrib. Ghurub barat, tenggelam. Qabla al-ghurub tenggelam. Salat wajib sebelum tenggelam, ya salat asar. Jadi qabla ghurubiha yakni al-fajr wal asr. Salat fajar dan salat asar. Orang kalau masuk surga, tentu pasti dia sudah selamat dari neraka. Kedua-duanya sama. Masuk surga orang yang menjaga, memelihara salat subuh dan salat asar, dan dia tidak akan masuk neraka. Apakah tidak masuk neraka sama sekali? Ya, itu dalam perbedaan pemahaman ulama. Ada orang rutin mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam, termasuk salat subuh dan salat asar berjamaah. Lalu dijaminkah dia tidak salat masuk neraka? Tidak juga. Kenapa tidak? Meskipun dia rutin salat berjamaah, andai dia mengerjakan salah satu dosa-dosa besar, yang dosa-dosa itu menyebabkan dia masuk neraka, maka dia masuk neraka dulu. Kecuali dosa-dosa besar itu Allah ampuni. Dia istighfar, dia taubat, dan dia mengerjakan berbagai macam amal saleh. Betul, sebagaimana kaji yang lampau, siapa yang rutin salat 5 kali sehari semalam berjamaah, dihapuskan dosa-dosanya selama dia menjauhi dosa besar. Adakah orang yang salat mengerjakan dosa besar? Adalah. Dosa besar yang 70 adalah dilakukannya. Barangkali karena dia lemah, tidak kuat, didorong oleh nafsu, dikerjakannya dosa besar. Nah, kembali kepada hadis, tidak akan masuk neraka orang yang rutin mendawamkan salat subuh berjamaah dan salat asar berjamaah di samping salat yang lainnya, sekaligus dia juga mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lain dan meninggalkan dosa-dosa
besar, alai yalijat, dia tidak akan masuk neraka. Itu jaminannya atas rahmat Allah. Atas rahmat Allah dia tidak akan masuk neraka. Adakah orang yang salat masuk neraka? Ada. Apa penyebabnya masuk neraka? Bukan salatnya, tapi lantaran dosa-dosa yang lain. Cuma karena dia salat, wajahnya tidak dimakan api. Nah, dipelihara wajahnya dari api. Dan dia tidak akan kekal di neraka. Ini tidak perlu kita urai panjang, cukup jelas hadisnya. Hadis di bawahnya langsung. Hadis merampik kita kaji dulu supaya setali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ta'aqabuna fikum, ya ta'aqabuna, silih berganti atau bergantian, fikum, pada kalian, pada kamu semua, malaikatun, malaikat-malaikat, billaili wa malaikatum bin nahar, itu malaikat-malaikat yang ditugaskan di waktu malam, dan malaikat-malaikat yang ditugaskan di waktu siang untuk menjaga kamu, sekaligus menjalankan tugas-tugas yang lain yang Allah tidak beritahu kepada kita, sebagaimana nanti juga tercantum dalam surat Ar-Ra'd. Yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri, yang tadi. Yajtami'una, mereka itu ijtima', berkumpul pada waktu salat fajri, salat fajar, salat subuh, wa salatil asri, dan pada waktu salat asar. Thumma, kemudian ya'ruju naik. Ya'ruju naik, ya. Mi'raj naik. Jadi mi'raj naik, ya'ruju. Kemudian dia naik. Alladzina batu fikum, itu mereka malaikat-malaikat yang batu fikum, yang bertugas pada waktu malam. Bata, yang berada di waktu malam. Orang yang menetap, yang tinggal di malam hari, tidur mabit. Batu di malam hari, berada pada kamu, bersama kamu di malam hari, naiknya fayas'aluhum, maka yas'alu, Allah subhanahu wa ta'ala yas'alu, bertanya kepada mereka, wa huwa a'lam, sementara Allah itu lebih tahu. Tidak perlu Allah bertanya, tidak perlu Allah menanyai, dia tahu. Cuma itu namanya prosesnya, SOP-nya, supaya kita tahulah. Wa huwa a'lam bihim, sementara Allah itu lebih tahu tentang mereka. Kaifa taraktum ibadi, ketika malaikat-malaikat telah sampai ke alam atas, lalu malaikat melapor kepada Allah, bagaimana proses dan prosedurnya tidak tahu kita. Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi, bagaimanakah keadaan hamba-hambaku, ibadi, taraktum, ketika kamu tinggalkan tadi. Fayaqul, maka lalu malaikat itu yaqulun, berkata,
tarakna hum wa hum yusallu. Kami tinggalkan mereka tadi sedangkan mereka salat. Wa atainahum, kami datang menemui mereka pun mereka sedang salat. Kau yang tadi itu jelekan. Keistimewaan salat subuh dan salat asar salah satunya sikap. Seketik kita garis bawah. Ada nanti namanya malaikat-malaikat hafazah. Malaikat-malaikat penjaga yang Allah tugaskan untuk menjaga kita manusia. Sebagaimana kita kajian tadi, bisa nanti dirujuk dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 11. Nanti bisa dirujuk. Yahfazuna, mereka menjaga memelihara manusia atas perintah Allah. Tapi tugas mereka bukan hanya itu. Kepada kita tidak diterangkan berapa jumlah malaikat itu yang turun. Berapa banyak tidak diterangkan. Yang penting malaikat-malaikat petugas itu silih berganti, diturunkan dan ditugaskan oleh Allah, yang ada kaitannya hubungannya dengan kita manusia. Itu satu. Di samping itu, malaikat-malaikat itu saking banyaknya. Sejengkal di langit lah ada malaikat. Sejengkal di langit itulah ada malaikat yang sedang rukuk, sedang sujud, sedang bertasbih. Di antara mereka ada yang ditugaskan untuk kepentingan manusia, untuk menjaga manusia, memelihara manusia. Di samping ada malaikat yang tidak pernah berpisah, Jawa, namanya Raqib Atid atau Kiraman Katibin. Itu malaikat yang tidak pernah berpisah dengan kita manusia sampai kita meninggalkan jasad. Populer disebut dengan Raqib Atid Kiraman Katibin. Kiram yang mulia, katib yang menulis. Jadi malaikat-malaikat yang senantiasa menulis, mencatat apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dan apa yang kita ucapkan. Tindak tanduk kita semuanya dicatat. Itu namanya katibin. Katib, menulis. Kiram yang mulia. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Kiram yang selalu mulia katibin, nulis. Disebut juga Raqib Atid karena Raqib itu pengawas, Atid hadir. Itulah pengawas yang selalu ada dan hadir di mana saja kita berada, tidak pernah berpisah. Itulah malaikat tidak pernah bercerai. Tapi ada malaikat yang kadang datang, kadang tidak. Itunya. Seperti malaikat rahmat. Kadang datang, kadang tidak mau datang. Kalau ke rumah kita kadang-kadang ada malaikat rahmat, kadang-kadang tidak. Kalau di rumah cakap itu ada hal-hal yang bisa menyebabkan malaikat tidak mau masuk, berarti tidak datang malaikat rahmat ke rumah. Malaikat rahmat dikatakan rahmat karena ditugaskan oleh Allah untuk membawa rahmat. Kalau ada nanti penghalang, faktor penghambat, tidak masuknya. Seperti ada wawau di rumah. Di rumah awak, tidak di rumah wawau. No? Kalau wawau di rumahnya, tidak masalah. No? Kalau wawau itu ada di rumah awak, malaikat rahmat tidak masuk. Kalau ada patung-patung, tidak masuk. Itu faktor penghalang, penghambat malaikat rahmat. Tapi malaikat Raqib Atid terus ada. Terus ada. Jadi ada malaikat itu yang selalu ada dengan kita. Ada aja malaikat itu kadang-kadang ada, kadang-kadang kita tidak. Dan ada pula malaikat itu yang bergantian terus.
Ada pula malaikat nanti yang sengaja mencari tempat-tempat seperti ini. Namanya malaikat pengimbara. Yang sengaja mencari, menelusuri di mana orang berkumpul di rumah Allah untuk berzikir, untuk baca Quran, untuk ta'lim. Ketemu bagi mereka, mereka saling panggil memanggil, saling kontak mengontak bahwa di sini ada apa yang kalian cari, ada di sini. Itu di musala, di masjid, di surau ada. Siko namanya Surau Langga. Ada masjid di Surau Langga. Berarti kadang surau perlu masjid kan? Kumpul siko. Itu malaikat yang tidak selalu ada dengan kita. Adanya ketika kita undang. Ba mengundang kedatangan malaikat baca Quran, berzikir, atau duduk di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis tadarusan. Datang malaikat. Bagusnya kalau baca Quran kita di rumah agak keraskan sedikit, telinga, sehingga mereka hadir. Kalau perempuan baca Quran di rumah tutup aurat supaya malaikat datang. Karena malaikat juga tu tidak mahulah mencari aurat perempuan. Keraskan sampai telinga di telinga. Pergi jangan riak. Jangan nangui-nangui baca Quran tu. Jangan nangui-nangui. Amin. Itu tidak. Jalelah. Jale makhrajnya jalehan, panjang pendeknya jalehan, barasiah terangan. Malaikat ada di situ. Malaikat ada di situ mendamping. Itu maka tenang. Orang baca Quran itu tenang juga malaikat datang. Itu malaikat yang kadang ada, kadang tidak. Tapi rakib-rakib selalu ada. Malaikat yang datang gantian shift selalu ada. Salat dan salat kita, asar dan subuh, ini harus datang. Maka beruntunglah orang yang ketika malaikat itu datang pergantian shift, orang salat berjamaah asar dan salat berjamaah subuh. Merugilah orang dan menyesallah orang yang ketika terjadi pergantian shift di mana malaikat bertemu bersua di waktu asar dan subuh, orang tidak ikut salat berjamaah. Lagi salat tidak berjamaah. Lagi salat aja pila terlambat. Ketika itu orang merugi dan menyesal nanti. Mereka tidak termasuk dalam catatan laporan harian itu. Karena mereka itu tangan kabut, selalu berganti, dan diharapkan kita termasuk orang yang sarang manga kalian tinggal hamba-hamba aku, itu betul bahasa awaknya. Padahal Allah tahu kan, jawaban malaikat kapatang, kami datang, kami tiba, mereka salat asar. Santako tadi kami tinggalkan, mereka salat subuh. Siapa orangnya? Pak Imam lah orangnya. Ada Pak Imam, ada Engkau Garin. Kan itu selalu hadir. Dan makmum kadang-kadang lagi kadang-kadang tidak. Jadi selalu hadir Pak Imam. Ada Pak Imam, ada Engkau Garin. Nyebadat tukang azan. Allah tahu. Itu istimewanya. Sehingga dicantumkan, disabutkan dalam hadis itu supaya kita terangsang, terpacu, termotivasi, terdorong untuk memperhatikan istimewanya dua buah salat itu, subuh dan asar. Lalu bunyi bel. Datang malaikat tu. Ada yang ragu? Nak kita tarik kesimpulan, Pak. Kesimpulan kajian kita malam hari ini, perlu kita mempelajari fadilah-fadilah. Jangan diabaikan fadilah. Fadilah itu gunanya untuk memacu semangat, memotivasi, mendorong supaya kita jangan maleh. Salah satu supaya jangan maleh adalah kita kena labu, kita kena untuang,
Kita kena fadilahnya. Ya, silakan. Motivasi ya. Berkulai-kulai je baru. Ya. Yang sedang bekerja, misalnya salat asar, masih bekerja juga. Ya, cara motivasinya salah satunya kita sampaikan kepadanya fadilah. Fadilah, keutamaan, keistimewaan, keuntungan. Sekaligus ancaman-ancaman dan kerugian. Apa akibat? Menyampaikan. Nah, tugas kita menyampaikan, ada namanya uwa, ada nabi umpan dia iya. Cuman yang kita lah sekarang. Makanya di Seru sebelum salat itu azan. Azan itu kan untuk menganan orang. Orang nama setunggi, dia kadang-kadang kan tak tekanan dok itu. Azan tiba di subuh kan 2 kali. Azan pertama, azan kedua, jaraknya setengah jam atau 1 jam. Kalau kita lihat di Makkah, di Arab Saudi itu 1 jam jarak. Azan pertama berbeda tukang azannya di zaman Nabi. Zaman Nabi azan pertama subuh itu Bilal. Azan kedua Ibnu Ummi Maktum orang buta. Jadi kalau Bilal azan orang tahu aku Bilal. Kalau masuk subuh boleh. Bagi yang salat malam berhentilah, bagi yang akan sahur sahurlah. Gitu. Bagi yang terlalu jagolah. Cuman orang bersisih paham ulama aku beda pendapat. As-salatu khairum minan naum 5. Ada yang mengatakan di azan pertama, ada yang mengatakan azan kedua. Nah, itu perbedaan pendapat biasa saja. Jadi motivasi kita tolong kita sampaikan. Itulah gunanya ilmu. Orang kalau tidak ada ilmu, tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham, tentu saja tidak terdorong, tidak terpacu, tidak termotivasi. Itu gunanya kita mengaji fadilah. Dengan mengetahui fadilah dan keistimewaan, mudah-mudahan terpacu orang. Ini semuanya makan apa? Makin banyak resepnya, makin santai untuk masaknya. Maka makin terpacu orang untuk makan ke sini. Ini perlu kita sampaikan orang. Fazakir, ingatkan. Tidak namuahnya kerja selesai. Yang kita cakap, tidak selalu umpan yang kita bagi aku dimakan ikan. Walaupun tangkai pancing kita tulah santiang, tangkai pancing kita tu luar biasa hebatnya, otomatis bisa panjang, bisa pendek otomatis. Umpannya tanggung-tanggung, tidak tanggung-tanggung umpan. Tapi tidak selalu umpan yang kita berikan dimakan ikan. Ada nabi abi dari Yemen. Cuman dia nyo tukang pancing ko ndak pamasai, terus nyo. Kadang-kadang awak nampasai. Awak nampasai. Kalau tukang pancing pamasai, ndak mau orang duduk lama-lama di benda. Jadi kadang-kadang berdakwah ko harus berjalan ke tukang pancing, Pak. Dari catunya ini ikan, biarlah. Pasangnya umpan baru kan. Kadang-kadang lah, habis kopi setengah 2 kali. Habis lokok samsu sangat bungkui. Duduk aja nak boleh. Lanjut kan? Memang kesabaran tukang pancing kau perlu gitu. Perlu kita pelajari. Tidak pesai-pesai. Ini mengaji, berdakwah, bertabligh, menyampaikan nasihat-nasihat, jangan pesai-pesai, Pak. Anda panik, Pak. Kalau panik, kau tidak azan-azan orang lain. Panik azan seorang. Orang aku surau. Mak, kau nanti kita azan. Nah, okey. Jadi azan salah. Aku tu masuk azan salah. Itu kira-kira jawapan. Silakan. Okey. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.